Sebagai daratan batas negeri sisi selatan, Pulau Rote langsung menghadap ke Samudra Hindia. Rote Ndao, begitu sebagian orang sering menyebutnya, dianugerahi pesisir dengan pemandangan yang menakjubkan. Dengan menumpang kapal cepat, saya bertolak membelah ombak menuju salah satu pulau yang terpisah dari daratan utama. Di sebelah sana ada Pulau Dana, itu adalah pulau terluar bagian selatan Indonesia, berbatasan langsung dengan Australia dan juga Samudra Hindia. Tapi sayang banget kita tidak bisa menyandarkan kapal kita karena angin dan gelombangnya cukup besar. Karena saya gagal bersandar di Pulau Dana, jadi saya sudah bersandar ini di Pantai Loedik. Masuk wilayah Desa Boa, sepanjang garis pantai Loedik dibingkai dengan pasir putih. Airnya cukup jernih dengan ombak yang cukup tenang. Lain lagi dengan pemandangan di bawah air. Aneka tumbuhan laut tampil cantik penuh warna. Ini dia salah satu spot di Pantai Loedik yang bagus sekali view-nya untuk renang-renang. Pemandangan di belakang luar biasa keren banget. Dan juga terumbu karang di bawahnya itu masih rapat-rapat dan cantik-cantik. Terumbu karang tumbuh masih sangat alami, padat dan beragam jenis. Tempat saya berdiri ini kedalamannya sekitar 4 sampai dengan 6 meter. Jadi visibility-nya masih lumayan jelas, tapi kalau sudah terlalu dalam itu sudah mulai agak keruh. Tapi masih oke banget. Karena memang saya datang pada saat musim lagi kencang banget anginnya, jadi arusnya itu juga kencang banget, apalagi waktu di bawah. Badan saya sempat beberapa kali ke bawah arus, tapi untungnya masih tetap aman untuk free dive di bawah. Hari ini arus cukup kencang, sehingga tidak banyak ikan yang berenang di sekitar karang. Pasir yang saya genggam menjadi bukti jika arus laut di tempat ini sedang tidak bersahabat. Selain laut dengan segala keindahannya, Pulau Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki berbagai tempat lain yang tidak kalah menarik. Selain terkenal dengan keindahan pantainya, Nusa Tenggara Timur juga memiliki keindahan sungai. Salah satu yang saya kunjungi kali ini adalah Sungai Lihununu. Tidak lengkap rasanya kalau saya tidak menikmati kesegaran air sungai seindah ini. Di tengah teriknya kota Kupang, ternyata ada satu sungai yang cantik sekali seperti ini. Ya sangat-sangat sejuk dan segar banget kalau main-main di sini. Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai salah satu daerah kering. Tapi saat musim hujan, sungainya banyak dialiri air hingga membentuk kolam seperti ini. Yang membuat saya betah dan ingin bermain berlama-lama di sini itu karena warna airnya cantik sekali. Warnanya tuh kayak hijau toska. Jarang banget nemuin sungai yang warnanya kayak gini. Unik banget. Fenomena air berwarna toska ini disebabkan oleh pantulan cahaya matahari ke permukaan, serta akibat pertumbuhan alga. Lokasi sungai ini tuh ada di Maulava Kupang, dekat banget dengan kotanya, tapi sangat-sangat asri karena masih dikelilingi oleh banyak sekali pepohonan di sini. Hanya berjarak sekitar 12 km dari kota Kupang, tempat ini cukup teduh dan bisa jadi pilihan untuk mencari ketenangan. Badan saya berasanya kayak dipijat, jadi kayak lagi relaksasi gitu.
Teknik pijat dengan memanfaatkan tekanan atau suhu air dapat mengurangi ketegangan otot serta meningkatkan aliran darah. Alam Nusa Tenggara Timur memang selalu memberikan kesan yang luar biasa. Semakin tidak sabar lagi untuk mengeksplor alam yang lainnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meninggalkan Nusa Tenggara Timur, petualangan saya disambut semilir angin pantai di Desa Cimanuk, Tasikmalaya, Jawa Barat. Bersama warga lokal, saya akan mengikuti panen raya udang faname sebagai perbekalan camping. Udangnya banyak banget ini. Lihat, banyak banget. Lompat-lompat semuanya. Udang faname ini berasal dari pantai Pasifik Barat Amerika Latin, tapi sudah menjadi favorit di Indonesia untuk dibudidayakan karena ketahanannya tinggi, tahan penyakit, tahan serangan hama, dan juga dia pertumbuhannya cepat. Dan ini dipanen itu sekitar 3-4 bulan sekali. Udang yang terjaring kemudian dipindahkan ke koja atau kantong jaring yang lebih kecil untuk memindahkannya ke darat. Berat banget ini ternyata berat walaupun di air. Lihat itu keberatan banget, itu benar-benar berat. Beberapa koja udang sudah berhasil dinaikkan. Saya harus kembali menyisir tambak dengan jaring. Nah, jaring pertama sudah selesai, ini sekarang lanjut ke jaring kedua. Satu kolam ini bisa bolak-balik sampai 10 kali jaring. Satu kolam ini itu luasnya sekitar 1.200 meter persegi dan bisa menghasilkan sekitar 3 ton udang. Wow, banyak banget udangnya. Dalam budidaya udang faname, tingkat keasinan air menjadi penting. Saat tingkat keasinan air naik, udang bisa stres dan pertumbuhannya terganggu. Sedangkan, kalau terlalu rendah akan mempengaruhi tingkat penyerapan oksigen pada udang. Wah, ini hebat banget, udangnya lompat-lompat dan berasa kaki saya kayak lagi dilibas ini. Karena lumayan tajam ternyata udangnya. Dan harus hati-hati supaya nggak kena mata. Lompatan udang faname disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya stres karena ruang geraknya semakin sempit. Namun dalam kondisi normal, aktifnya udang justru menjadi pertanda kalau udang ini sehat dan bergerak aktif. Ini nih dia pelakunya. Dari tadi kaki saya sakit banget. Ternyata yang bagian tajam itu di bagian atas nih. Bagian kepalanya. Di bagian ekor, ya lepas, licin banget. Nah, ternyata itu yang membuat kaki saya itu tadi sakit karena kena bagian durinya itu. Jaring kedua ini tak kalah banyak dari jaring pertama. Sekarang giliran saya membantu menaikkan koja-koja berisi udang ini. Berat banget. Setelah naik ke darat, udang-udang ini harus langsung disortir sebelum proses pengiriman. Nah, ini adalah bawaan terakhir dari penjaringan terakhir tadi. Ini padahal beratnya sekitar 10 kiloan, tapi ini lumayan berat banget saya bawa. Nah, ini mau kita bawa untuk sortir. Udang faname mempunyai pasar yang cukup menjanjikan di Indonesia. Tak hanya untuk kebutuhan konsumsi rumahan, udang-udang ini juga dikirim ke berbagai kota untuk industri olahan makanan. Nah, ini dia udang yang tadi sore dipanen, sedang disortir. Dan ini tuh ada size dari 20 sampai dengan 100. Tapi yang dipanen tadi itu size-nya sekitar 40. Jadi maksud size 40 itu 1 kilonya itu ada 40 udang. Size udang menentukan lamanya pemeliharaan. Semakin kecil size-nya, maka akan berpengaruh terhadap harganya yang semakin tinggi. Nah, ini setelah disortir, udangnya itu akan ditimbang per 30 kilo.
Sebelum masuk ke dalam box, udang harus dibilas supaya bersih dari kotoran. Kemudian dimasukkan ke dalam box berisi es batu untuk menjaga kesegaran udang sampai di kota tujuan. Setelah panas-panasan di pesisir, kayaknya bakalan nikmat nih kalau saya olah udang yang besar ini di daerah yang sejuk di sekitar pegunungan Tasikmalaya. Pasti bakalan seru banget. Setelah 2 jam perjalanan dari pesisir, akhirnya saya bertemu beberapa teman dari camper van Indonesia Priangan Timur. Jalan aspal berubah menjadi medan pasir berbatu. Tandanya saya sudah tiba di wilayah lereng Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Akhirnya kami tiba di pasir datar. Ditemani Umi Nuri dan Teh Susanti, saya akan membuat udang bakar untuk makan malam hari ini. Udang segar yang sudah dibersihkan, kami tusuk menjadi sate supaya mudah dibakar. Ini dia udang fanaminya sudah ditusuk-tusuk, siap untuk dibakar. Barangnya juga sudah jadi, tinggal kita olesin bumbu. Ayo Teh, kita bakar. Udang mempunyai tekstur daging yang lembut, jadi tak membutuhkan waktu lama untuk membakarnya. Wangi banget. Ini dia udang bakarnya udah jadi. Sekarang waktunya untuk dinikmati. Ayo Teh, kita makan. Ayo. Udang fanami ini emang cocok untuk diolah jadi apa saja. Bahkan cuma dibakar pun rasanya ras pisan, bener nggak? Iya. Cahaya hangat terpancar dari ufuk timur, perlahan membuka keindahan ciptaan Tuhan yang ada di lereng Gunung Galunggung. Membuka jendela membuat mata saya takjub. Dari balik tenda saya, terlihat indahnya perbukitan hijau dan deretan air terjun yang menghiasinya. Coba tutup biar dia ke sini,